Rila dari kelas manajemen 226C. Di sini saya akan meresum materi dari perumusan masalah penelitian kualitatif dan kuantitatif, di mana sumber penelitian adalah basis data atau informasi yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, sumber data utamanya meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Sebaliknya, penelitian kuantitatif sering menggunakan data yang dapat diukur dan analisis secara statistik. Sumber data dapat berupa survei dengan kuesioner terstruktur, data sekunder dari lembaga statistik, atau eksperimen yang dirancang secara khusus. Ada beberapa sumber penelitian dalam penelitian kualitatif, yaitu sumber data primer, di mana sumber data primer ini diperoleh langsung dari partisipan atau fenomena yang diamati. Yang kedua, sumber data sekunder, data yang tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Adapun juga sumber penelitian dalam penelitian kuantitatif. Yang pertama, sumber data primernya diperoleh langsung melalui metode yang menghasilkan data terukur. Kemudian yang kedua, sumber data sekundernya berupa data yang sudah dikumpulkan lembaga lain dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Sugiono menekankan bahwa masalah penelitian tidak hanya sekedar fenomena yang menarik, tetapi juga harus memiliki kesenjangan penelitian atau research gap, baik dalam aspek teori maupun praktik. Selain itu, proses penggalian masalah juga dapat dilakukan dengan menggunakan metode deduktif, dimulai dari teori yang ada, lalu diuji dalam praktik, atau metode induktif dengan mengamati fenomena di lapangan dan kemudian mencari teori yang relevan. Untuk memperdalam masalah penelitian, penting juga untuk mempertimbangkan variabel yang mempengaruhi serta dampak terhadap objek penelitian. Sugiono juga menekankan penggunaan metode kualitatif dan kuantitatif untuk menggali masalah secara lebih komprehensif, sehingga menghasilkan temuan yang valid dan dapat diandalkan dalam dunia bisnis. Ada beberapa metode yang digunakan dalam menggali masalah penelitian secara mendalam, yaitu yang pertama, kajian dan literatur, yang kedua, diskusi dengan praktisi atau akademis, yang ketiga, observasi lapangan, dan yang keempat, pengalaman pribadi. Ada beberapa elemen penting dalam kualitas masalah penelitian, yaitu yang pertama, kejelasan dan ketajaman rumusan masalah, yang kedua, relevansi dengan ilmu pengetahuan dan praktik, yang ketiga, kedalaman kajian literatur, yang keempat, metode penelitian yang tepat, yang kelima, validasi dan rehabilitas data, yang keenam, kontribusi terhadap pengembangan ilmu dan praktik bisnis, dan yang ketujuh, orisinalitas dan kebaruan penelitian. Perumusan latar belakang penelitian merupakan langkah awal yang sangat penting dalam proses penelitian. Berikut beberapa langkah merumuskan latar belakang. Yang pertama, identifikasi masalah penelitian. Yang kedua, mengurangi fenomena atau fakta yang relevan. Yang ketiga, menelaah penelitian terlebih dahulu. Yang keempat, menunjukkan kesenjangan penelitian. Yang kelima, menjelaskan urgensi dan kontribusi penelitian. Yang keenam, merumuskan fokus dan lingkup penelitian. Yang ketujuh, menghubungkan dengan teori yang relevan. Menurut Sugiono, tujuan penelitian harus dirumuskan secara spesifik, jelas, dan terukur agar penelitian dapat berjalan dengan fokus yang tepat. Tujuan penelitian biasanya disusun berdasarkan rumusan masalah dan dapat bersifat eksploratif, deskriptif, atau eksplanatif, tergantung pada jenis penelitian yang dilakukan. Juga ada beberapa manfaatnya menurut Sugiono. Yang pertama, dalam akademik dan teoritis. Yang kedua, praktik dan aplikatif.
Yang ketiga, bermanfaat bagi pembuat kebijakan. Yang keempat, bermanfaat bagi masyarakat. Sekian dari resume yang saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.